Ya, di situ ada binatangnya, di situ ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagainya, baru difahami ya, kemanfaatannya bagi orang-orang yakilun, berakal, berpengetahuan. Sesungguhnya terjadinya kilat ada sebuah harapan. Ini harus dengan pengetahuan baru mengetahui. Kalau kilat itu turun, ya, terjadi kilat di suatu daerah, kilat itu fungsinya membersihkan atmosfer. Saudara sekalian, surat Yasin itu bagian dari surat Al-Quran yang Allah turunkan untuk petunjuk bagi manusia. Salah satu ayat di surat Yasin, ayat 33. Udah ketemu? Surat 32. 3. Surat Yasin itu 3 berapa? 36. Langkah maca 36 ya. Ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ayat 33. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan dari bumi darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Jadi pada awalnya, pada akhirnya, ya, pada akhirnya Allah menciptakan dabah. Dabah itu binatang manusia, disediakan dulu bahan makanannya. Jadi tumbuh-tumbuhan dulu yang Allah tebarkan bibitnya. Termasuk ya tumbuh-tumbuhan segala macam bentuk biji-bijian yang dari itu bisa mereka manusia, binatang makan. Coba sekarang binatang yang makan biji-bijian, wah terlalu banyak kalau kita sebutin. Nah, termasuk manusia, segala didahar, segala macam dimakan biji-bijian. Dari beras, segala begitu banyak lah biji-bijian yang pada akhirnya menjadi bahan pokok makanan manusia. Nah, dari biji-bijian menjadi bahan pokok makanan manusia. Itu. Iya, pokoknya segala aspek yang Allah sediakan bagi manusia di muka bumi, jadilah sebuah kehidupan, jadilah sebuah kemanfaatan, kemakmuran. Itu. Ya batu saja yang Allah ciptakan, batu jadikan bahan bangunan. Bawahnya batu pakai ongkos. Nah, kita jadi supir truknya dapat ongkos angkut batu. Nah, itu proses perputaran hidup yang Allah buat agar manusia itu yaskurun. Pada ayat lain, agar manusia mampu bersyukur. Nah, tapi kebanyakan mereka kufur kepada Allah. Kebanyakan mereka kufur kepada Allah ketimbang yang syukurnya. Yang kufur seakan-akan datang begitu saja, ya, rezeki yang mereka nikmati itu. Padahal ada sebuah proses yang Allah ciptakan. Jadi pada surat Yasin ini wajalna fiha wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaha wa akhrajna minha habbau wa minhu ya'kulun.
Jadi pada surat Yasin Allah menginformasikan ya, dari tumbuh-tumbuhan yang melahirkan biji-bijian lain sebagainya, menjadikan manusia bisa makan dari itu. Nah ini salah satu arti dari surat Yasin. Jadi bukan obat untuk sakit. Apalagi pada ayat-ayat yang lain, wah banyak sekali. Ya. Nah, pada ayat selanjutnya, waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa nabin fajjarna fiha minal uyun. Nah, ayat 34-nya, dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Nah, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Itu isi surat Yasin. Isi surat Yasin. Jadi dari air yang diturunkan, bumi menjadi subur, tumbuhlah Allah tebarkan ya tumbuh-tumbuhan, bibit-bibit tumbuh-tumbuhan. Dari sana lahirlah yang namanya kebun anggur, kebun kurma gitu ya. Kemudian juga lahir mata air ya, untuk mengairi kebun, sawah, lain sebagainya. Sekarang mata air banyak dimanfaatkan oleh orang lain, dijual airnya. Airnya dijual sama orang lain. Nah, kita yang beli, kita yang punya ayatnya, yang memanfaatkannya banyak orang lain. Saudara sekalian, kemudian kita lihat lagi surat Ar-Rum. Surat 30 ayat 43. Surat Ar-Rum. Surat ayat 40 Surat itu surat ayat surat berapa? Surat 30 ayat 24. Surat 30 ayat 24. Surat 30 ayat 24. Ar-Rum. Nah, nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ardo ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Ini di surat-surat ayat yang kaitannya biologi rata-rata liqaumi yaqilun. Artinya baru dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Ya maksudnya berakal, jadi berilmu. Ya kalau tidak memahami keilmuannya keilmuan bidang itu ya susah. Artinya nggak bersyukur akhirnya karena nggak tahu prosesnya. Saudara sekalian, pada ayat 24 yang tadi dibacakan, Allah menyatakan, nah, dan di antara tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Nih. Di sini diulang lagi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang mengerti. Artinya bagi yang berilmu. Sekarang kilat. Allah di sini menyatakan Allah turunkan kilat.
proses terjadinya kilat kan kita tahu menurut ilmu pengetahuan. Di sini yang bisa melahirkan ketakutan dan juga sisi lain harapan. Apa ini maksudnya? Benar, orang karena tidak punya pengetahuan datang kilat, kilat, takut, kaget, takut. Ya. Sesungguhnya terjadinya kilat ada sebuah harapan. Ini harus dengan pengetahuan baru mengetahui. Kalau kilat itu turun, ya, terjadi kilat di suatu daerah, kilat itu fungsinya membersihkan atmosfer. Jadi udara O2 yang tercemar, kotor, itu dibersihkannya dengan kilat itu. Coba lihat ilmu pengetahuan. Jadi kilat itu, yang bericak itu, diantaranya fungsinya untuk membersihkan ya, oksigen yang tercemar, udara yang tercemar. Sehingga terlahirlah harapan setelah ada kilat itu, bukan kecemasan. Udara di lingkungan itu jadi bersih. Kira begitu. Benar pada satu sisi melahirkan kaget dengan kilat itu, takut dengan kilat itu. Tapi sesungguhnya melahirkan harapan, harapan hidup yang lebih sehat. Karena dengan kilat yang menyambar itu pada hakikatnya udara di wilayah itu jadi bersih. Jadi kilat itu salah satu diantaranya fungsinya untuk membersihkan udara di wilayah itu, oksigen. Nah, dari mana tahu itu? Ya dari pengetahuan lah. Kalau nggak mempelajari ilmu pengetahuan tentang fungsi kilat, ya susah. Yang tahu, ya benar sekarang kilat. Auzubillah minasyaitonir, nggak salah, bagus mengucapkan itu. Tapi harus tahu fungsi kilat itu untuk apa diantaranya. Maka tatkala sudah ada kilat atau ada lahir petir. Petir itu membersihkan udara itu. Membersihkan ini udara-udara yang sudah tercemar. Ya, menjadilah bersih. Nah, itu kaitannya dengan keilmuan. Keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan. Artinya tatkala ada kilat menyambar petir di sana, di wilayah itu udaranya jadi bersih. Artinya kehidupan di sana lebih sehat. Nah, kehidupan manusia di sana jadi lebih sehat dari udara-udara yang tercemar atau dari pencemaran-pencemaran udara yang itu dari pabrik, asap-asap mobil lain sebagainya. Pembakaran hutan. Nah, Allah bikin proses seperti itu. Tapi di kaum yakilun baru dipahami oleh orang yang berpengetahuan. Nah, saudara sekalian, nah kemudian di surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Perhatikanlah as-sama, atmosfer yang Allah angkat. Kan tadinya atmosfer itu bersatu dengan bumi. Kanata rotqon fafataknahuma. Annas samawati kanata rotqon fafataknahuma. Asalnya atmosfer ini bersatu dengan bumi, fafataknahuma. Nah, di sini langsung was-samaa'a rafa'aha. Perhatikanlah atmosfer atau langit yang Allah angkat, wa wada'al mizan. Kemudian Allah letakkan keseimbangan. Kalau tidak diletakkan keseimbangan, atmosfer diangkat ke udara, ke atas oleh Allah, tidak diletakkan keseimbangan, itu bisa mengganggu kehidupan. Apakah itu manusia khususnya, maupun kehidupan yang lain, ekosistem. Ya, kehidupan binatang, termasuk kehidupan pertanian, lain sebagainya, peternakan bisa terganggu. Kalau tidak terjadi keseimbangan. Ya, tatkala atmosfer oleh Allah diangkat. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Jadi membaca surat Ar-Rahman ini ya harus dipahami artinya, karena ini ayat ketauhidan, ayat ilmu pengetahuan dan juga ilmu tauhid. Jadi betapa Maha Rahman Rahimnya Allah kepada kita.
dengan begitu hebat Rahman Rahim oleh kita, oleh Allah yang berikan kepada kita, masih saja membangkang, masih melawan. Bahkan hukum-hukum Allah banyak yang dilecehkan. Hukum-hukum Allah dianggap sepele. Itu manusia tuh. Ya kalau bukan muslim sih pantas. Ini orang aku muslim juga melecehkan hukum Allah, menganggap sepele terhadap hukum-hukum Allah. Itulah saudara sekalian, ayat-ayat masih banyak sebenarnya, tapi ini sebagai example, contoh, ya, ayat-ayat yang ada kaitannya dengan biologi, ya, keilmuan ilmu biologi, atau kalau dahulu ilmu hayat. Jadi betapa ayat-ayat itu kalau dipelajari, satu, kita akan mengetahui keilmuan dari yang Allah berikan. Di sisi lain juga menjadikan ketauhidan kita kepada Allah makin mantap, makin baik. Karena rata-rata ayat-ayat biologi itu ayat-ayat tauhid, ayat ketauhidan. Pembuktian untuk lebih meyakinkan Allah Maha Ada, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari ayat-ayat ini menjadikan kita orang-orang yang makin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu pengetahuan kita untuk mengabdi kepadanya dengan pengabdian yang lebih berkualitas. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.